Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Etika Bisnis Islam, yang mana beranggotakan saya sendiri Sintiana Fitriani, ada Rini Trisa dan juga Maulana Adam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan materi mengenai orientasi bisnis dalam Islam. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian bisnis. Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, bisnis itu harus berorientasi atau memiliki visi masa depan yang tidak semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik, dan berakibat baik pula bagi kesudahannya, sehingga dapat meraih keberkahan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, materi yang selanjutnya adalah orientasi bisnis, di mana dalam Islam bisnis juga harus memiliki 3 targetan. Yang pertama, target pertumbuhan, target hasil, dan target keberkahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Trisa Febrianti Bahtiar dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai target pertumbuhan dan target hasil. Target pertumbuhan artinya jika profit materi dan profit non materi telah diraih perusahaan, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan perusahaan tersebut agar selalu meningkat. Upaya ini juga harus selalu dalam koridor syariah, artinya tidak menghalalkan segala cara. Serta target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua, ada target hasil, yakni profit materi dan benefit non-materi. Tujuan bisnis tentunya tidak hanya untuk mencari profit, qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal perusahaan, seperti terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sosial. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata-mata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah atau nilai materi, tetapi masih ada 3 orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah hulukiyah, dan qimah ruhiyah. Qimah insaniyah berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial berupa sedekah dan bantuan lainnya. Yang kedua, ada qimah hulukiyah yang mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan hanya sekadar hubungan fungsional atau profesional saja. Sementara itu, qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ada target keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Konsep keberkahan yaitu sebagai tujuan tertinggi yang hendak diraih, maka cara-cara bisnis yang diterapkan harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar larangan-larangan dalam Islam. LPU berusaha secara maksimal mengawal setiap kegiatannya agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat Islam.
Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islami, maka ia lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, hasil penjualan daging yang haram tentu akan memberikan jumlah yang banyak. Namun, karena adanya unsur haram, maka daging tersebut tidak diperbolehkan dalam aktivitas bisnis yang Islami. Bisnis Islami merupakan bisnis yang hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, maka pelaku bisnis akan mudah sekali terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang oleh agama. Mulai dari ruang pelikan saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak senonoh dan aktivitas semacamnya. Dengan demikian jelas bahwa tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.